Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nini Wuliawandari dengan NIM C100206031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan surat PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Dengan mata kuliah perpajakan 2 dan dapat pengantu yaitu Bapak Dr. Wisnu Eka Putra SPMSI. Langsung saja yang itu pengertian PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDM boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang sama. Sebesar pajak yang dibayarkan luar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN. Batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN diambil diambil yang terendah dari ketiga unsur berikut. Yang pertama itu jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Dua, penghasilan luar negeri kali PPh terhutang yang bisa digunakan penghasilan kena pajak. Tiga, jumlah PPh terhutang untuk seluruh penghasilan yang kena pajak dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya. Catatan, jika pajak penghasilan luar negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan, maka jumlah pajak yang terhutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengambilan tersebut dilakukan. Kedua, yaitu jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing negara. Tiga, itu untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut. Empat, itu dalam hal pajak yang dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan PPh pasal 24. Maka kelebihan tersebut tidak dapat diminta kembali dikompensasi sebagai pengurang penghasilan. Selanjutnya itu cara mencari pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Pertama itu cari penghasilan kena pajak atau PKP. PKP itu sama dengan PNDN atau penghasilan neto dalam negeri ditambah PNLN penghasilan neto luar negeri, dan catatan jika DN dalam negeri rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP jika luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP atau diabaikan. Kedua, itu cari pajak yang terhutang PPh terhutang dan penghasilan kena pajak atau PKP. Ketiga, cari pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu PJK yang dikenakan di luar negeri dikali besarnya penghasilan di luar negeri. Keempat, cari kredit pajak luar negeri atau KPLN. Itu KPLN penghasilan luar negeri dikali PPh terhutang penghasilan kena pajak. Dan yang kelima itu bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri, itu poin 3, dengan kredit pajak luar negeri atau poin 4, lalu pilih yang terendah. Dan yang terakhir yaitu jumlahkan poin 5 untuk mencari besarnya PPh pasal 4 yang dapat dikreditkan. D itu penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, untuk penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.
Ketiga, untuk penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor, atau secara bersama-sama dengan pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Selanjutnya membahas mengenai pajak penghasilan pasal 25. Adapun pengertiannya itu satu, wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Kedua, itu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Ketiga, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Keempat, angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kelima, pengertian PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan disingkat PPh dikenakan pada wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dari perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT tahunan. Nah, karena perhitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka perhitungan ini harus dilakukan setelah 1 tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam 1 tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan tentu saja data penghasilannya harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat. Selanjutnya mengenai angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Pertama, misalnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif untuk atas penghasilan itu sebulan yang dikenakan yang disetahunkan dibagi 12. Kedua, penghasilan itu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah perpajakan pajak penghasilan sebagaimana 10.1 dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuan dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fisika dihitung berdasarkan pembukuannya. Dua, dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fisika dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Ketiga, itu untuk wajib pajak orang pribadi baru jumlah penghasilan neto fisikal yang disetahunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Dan yang keempat, itu dalam hal wajib pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan baru di fisikal pada laporan lengkap pertama yang disetahunkan dibagi 12. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Berdasarkan angsuran pajak pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD. Yang pertama itu besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak pensiunan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP. Tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham atau RUPS dikurangi dengan pembentangan dan pemungutan pajak pensiunan pasal 22 dan pasal 23 serta pajak pensiunan pasal 24 yang dibayar atau piutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Nah, dari yang kedua yaitu dalam hal rencana kerja dan anggaran pendapatan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum disahkan maka besarnya aksional pajak pensiunan pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan aksional pajak penghasilan pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri, angsuran di pasal 25 orang pribadi dan badan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.